Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kepada yang kami hormati, Bapak Agus Mahfud Fauzi, MSI, selaku Kepala Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, selaku Kepala Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Universitas Negeri Surabaya beserta Ibu Refti selaku Ketua PKN Sosiologi UNESA. Yang terhormat Ketua Bawaslu Bapak Handoko SHW SEMM. Yang terhormat Ibu Sekdes serta perangkat beserta para hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada junjungan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin dapat kita buka acara pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Agenda selanjutnya adalah sambutan. Kepada Ibu Refti selaku Ketua PKN, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang yang kami hormati Ibu Sekdes Dewan Tunggal yang mewakili Pak Kades, kemudian ada Mas Handoko yang sudah di kita selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, ya Mas. Kemudian ada teman-teman PPK dan Panwas Kecamatan serta
beserta seluruh peserta pelatihan. Pertama-tama kami mewakili Prodi Sosiologi UNESA sangat bersyukur dan merasa terhormat bahwa semua peserta telah bersedia bergabung dalam upaya penyelenggaraan yang utama hari ini adalah kegiatan PKM kami dari Prodi Sosiologi UNESA. Perkenalkan, saya Repti selaku dosen Sosiologi UNESA yang kebetulan sebagai ketua PKM atau kegiatan hari ini. Kemudian tim kami juga terdiri ada Pak Pambudi, Pak Pambudi di belakang ini ya, selaku penanggung jawab PLK, dan ada Pak Agus selaku nanti pemateri utama untuk kegiatan PKM hari ini, yang mungkin nanti juga ditambah cuma Mas Handoko. Mungkin perlu kami sampaikan pula bahwa selain kegiatan PKM ini kami juga membawa mahasiswa kami satu angkatan itu untuk kegiatan PLK atau perkuliahan luar kelas yang tersebar di 10 desa di Kabupaten Bojonegoro ini. Kemudian kegiatan PKM ini juga kami kebetulan sampaikan di tempat yang sama sebagai bentuk pengabdian kami sebagai dosen atau pelaku pendidikan untuk sharing pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat dalam hal ini terutama terkait media sosial atau teknologi yang nanti lebih lanjut disampaikan oleh Mas Handoko dan Pak Agus. Kemudian kegiatan PKM ini memang merupakan tema utamanya adalah penggunaan sosial media dengan bijak dalam menyambut pemilu 2024 gitu ya Pak Agus. Kemudian hal ini kenapa kami pilih tema ini adalah sebagai bentuk atau support kami sebagai pelaku pendidikan, sebagai support kepada Bawaslu dan KPU untuk kesuksesan pemilu 2024. Seperti kita ketahui bersama, pemilu memang merupakan tonggak penting dalam demokrasi. Kemudian diharapkan dalam bermedia sosial itu isinya adalah hal-hal yang positif, informatif, dan menghormati beragam pandangan. Jadi banyak isinya mungkin hoax itu banyak ya sudah tersebar. Dan kita akan mengidentifikasi hal seperti itu untuk tidak terpancing, apalagi untuk menyebarkan hoax apalagi terkait dengan pemilu yang sedang panas gitu ya, bisa dibilang suasananya. Untuk menghindari hal-hal penyebaran berita palsu yang provokatif, untuk itu kami mengadakan PKM ini, pelatihan ini. Mungkin tidak perlu saya panjang lebar lagi. Mari kita mulai pelatihan ini dengan semangat keingintahuan dan komitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih saya sampaikan sebelumnya atas kehadiran semua teman-teman dan selamat mengikuti pelatihan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Repti. Sambutan yang kedua adalah dari Ibu Sekdes, yaitu Ibu Siti Istiqomah SIAM. Kepada Ibu Siti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Fauzi SI selaku Kaprodi Jurusan Sosiologi serta para dosen di UNESA. Yang terhormat Ibu Repti Handini Ristiani SOS selaku MSI selaku Ketua PKM Mahasiswa UNESA. Yang terhormat Bapak Handoko SHW SEMM selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Panwascam PPK Kecamatan Bayam serta PKD maupun Ketua PPS dari Kecamatan Bayam, serta yang hadir pada siang hari ini yaitu semua anggota masyarakat Desa Ringin Tunggal, khususnya Ketua Karang Taruna selaku masyarakat yang aktif atau selaku pemuda yang harapannya bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada siang hari ini saya mewakili pemerintah Desa
mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin, terlebih kepada Ketua Bawaslu maupun kepada Kaprodi jurusan Sosiologi. Mohon maaf apabila selama dirinya tunggal atau ada hal-hal yang sekiranya kurang enak. Jadi pada siang hari ini, acara pelatihan ini harapannya bagi semua hadirin yang hadir bisa menerima manfaat ataupun mendapatkan manfaat dalam penggunaan media sosial yang lebih bijak. Karena memang media sosial merupakan kebutuhan atau keseharian yang bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi pemanfaatan media sosial yang bijak harapannya bisa menjadikan kita menjadi manusia yang setidaknya mempunyai batasan ataupun bisa memilih ataupun memilah mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sekiranya informasi-informasi yang kurang tepat. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat datang di Desa Ringin Tunggal. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerawuhan jenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi saya yang buka ya. Harusnya yang lebih senior di samping saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan rasa hormat kepada Bapak Dr. Agus Muhammad Fauzi, MSI, selaku Kaprodi di Sosiologi UNESA. Kemudian yang saya hormati Ibu Refti, saja, saya nggak hafal nama panjangnya. Ketua PKM atau Pengmas di siang hari ini. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Sekdes dan teman-teman perangkat di Desa Ringin Tunggal ini, dan yang saya banggakan kolega saya, teman-teman semuanya, Panwascam, PPK, terus ada PKD, di sini ada PPS juga ya. PPS juga yang selaku penyelenggara pemilu pada kontestasi di tahun ini yang sedang berjalan tahapannya. Dan saya banggakan pula teman-teman mahasiswa. Saya kalau ketemu mahasiswa ini jadi fresh kembali. Saya mengulang bagaimana dulu saya juga sebagai dosen di Universitas Unigoro, yang kemudian ngangenin kalau semacam ini. Dan akhirnya saya harus ngambil cuti selama 5 tahun karena ada di Bawaslu ini. Dan saya ucapkan yang pertama terima kasih banyak atas program yang dibuat oleh Ibu Refti ini, di mana program ini sangat bermanfaat khususnya bagi teman-teman dan juga khususnya masyarakat seluruh Desa Ringin Rejo yang ada dalam Ringin Tunggal ya. Ringin Rejo itu mana? Sampingnya. Oh, kali itu Ringin Tunggal. Saya ingatnya ringinnya sebenarnya dari tadi saya nggak ketemu ringin sih. Ringin Tunggal. Ya. Acara semacam ini itu saya artikan bahwa ini kesadaran masyarakat bahwa pemilu ini bagian dari sebuah integritas bangsa, di mana at least 3 bulan lagi kita akan melaksanakannya. 3 bulan lagi semua masyarakat akan, saya harap akan berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan bagaimana arah nasib bangsa ini. Nah, kemudian sebelum tahapan pencoblosan, pastinya Bapak Ibu akan ketemu nih berseliweran banyak sekali informasi-informasi yang ada di media sosial maupun di internet, Bapak Ibu semuanya, di mana semuanya pasti punya HP kan? Punya WA? Ya. Punya Instagram? Ya. Punya Facebook? Ya. Berapa Facebooknya? Enggak, cuma 1 Bos. Biasanya itu yang satu buat si A, yang satu buat si B. WA-nya juga seperti itu Pak biasanya gitu.
Ini saya cerita pengalaman teman saya, bukan teman saya sendiri. Nah, jadi bagaimana nanti informasi yang akan kita terima yang berseliweran di beranda kita itu akan menentukan psikologi kita juga, Bapak Ibu. Nanti mungkin akan dibahas dengan detail oleh Pak Dokter, yang dimana nanti teman-teman semuanya bisa dijadikan sebuah kampus knowledge dan diperdomani bagaimana nanti tahapan pemilu ini agar berjalan secara damai dan teman-teman memilih calon yang sesuai hati nurani Bapak Ibu semuanya. Untuk itu saya rasa cukup untuk santan saya, dan terima kasih banyak atas program yang dilakukan dari UNESA ini untuk Kabupaten Bojonegoro. Semoga tidak di titik ini saja, Pak ya, Bu ya. Nanti saya akan tunggu MOU-nya. Oh, siap. Agar program seperti ini bisa berjalan, kalau bisa di seluruh Kabupaten Bojonegoro dengan banyak titik. Saya rasa Pak Masan semua siap? Pak Masan sudah siap. Kalau nggak datang nanti saya panggil. Dan siap juga untuk mengajak seluruh masyarakat untuk hadir di program-program yang berkaitan dengan pemilu. Terima kasih atas program ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tadi ditodong untuk membuka ya. Maka dalam kesempatan sore hari ini di program PKM pelatihan penggunaan media sosial dalam persiapan pemilu, semoga menjadi berkah bagi kita semuanya dan bermanfaat dan dapat membuat integritas pemilu ini semakin baik. Program ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Handoko selaku Ketua Bawaslu. Tanpa perlu berlama-lama, kita lanjutkan agenda inti dari kegiatan siang hari ini, yaitu materi mengenai penggunaan media sosial dalam persiapan pemilu 2024 di Bojonegoro. Kepada Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang terhormat Ketua Bawaslu Bojonegoro, orangnya masih muda. Kalau penyelenggara pemilu masih muda, insya Allah pelaksanaan pemilunya semakin semangat dan hasilnya semakin baik. Mas Handoko SHW SHMM, aplaus dulu untuk beliau. Kemudian yang terhormat Bu Sekdes, luar biasa, juga muda juga, yang insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan gelar magister proses. Luar biasa, terima kasih Bu Sekdes, kami difasilitasi untuk kegiatan di Ringin Tunggal ini. Ini jadi kami hari ini Mas Handoko difasilitasi dua kegiatan. Pertama, pelaksanaan perkuliahan luar kelas. Jadi di sini itu ada 19 mahasiswi yang mereka selama 5 hari riset lapangan. Jadi tidak di kelas tapi di masyarakat Ringin Tunggal ini, bagaimana suasana sosiologi pedesanya, sosiologi agamanya, sosiologi kesehatannya, dan selanjutnya itu yang mereka kerjakan selama 5 hari. Produknya nanti akan hidup bisnis buat Iya. Selanjutnya terima kasih kepada tentunya di samping kanan saya Ketua PKM Sosiologi penggunaan media sosial
Bu Dr. Mepti Andini Listiani. Beliau itu doktornya masih fresh, masih berapa? 3-4 bulan yang lalu ya, masih Juli kemarin, jadi masih fresh from open, masih hangat lah. Jadi supaya Bu Sekdes itu motivasi. Kalau Bu Mepti bisa menyelesaikan, maka Bu Sekdes segera menyelesaikan. Begitu juga Mas Handoko yang masih muda juga menyelesaikan. Oh, semester 3, alhamdulillah. Asik kan? Memang dunia ini kalau diisi oleh orang-orang muda dan bersemangat untuk mengejar akademis itu luar biasa. Meskipun tidak harus semudah di dunia akademis. Bapak Ibu BPK, BBS, Panwascam, PKD, kemudian para generasi muda yang di Ringin Tunggal. Jadi pokoknya Ringin Tunggal semuanya yang hadir dari Ringin Tunggal adalah generasi muda semuanya. Umur boleh sekian, tetapi semangatnya muda. Karena tadi ditanya berapa media sosialnya, sekian. Wah, itu semangat muda itu. Begitu juga semua hadirin yang belum saya sebutkan satu persatu. Yang lebih khusus adalah Mas Panandi yang secara teknis beliau memfasilitasi kegiatan ini. Mas Panandi, lalu sudah begini Mas Panandi itu hebat memang. Jadi kami temanya cukup menantang, bagaimana menggunakan dan membuat sebuah media sosial meskipun Bapak Ibu sudah membuat. Nanti Mas Hafid Lois bisa menampilkan. Boleh saya izin sambil berdiri? Oke. Jadi kita, Mas Hafid bisa ditampilkan ya PPT-nya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kami mau sharing bagaimana membuat dan menggunakan media sosial untuk sukses pemilu 2024. Karena semenjak 2014, media sosial itu salah satu kawan dalam proses demokrasi. Ketika disalahgunakan, maka menjadi ancaman terhadap proses demokrasi tersebut. Salah satu bagaimana ketika kita melihat di DKI Jakarta, suasananya tidak hanya hangat, panas. Kalau di sini itu bukan panas suasananya, maksudnya demokrasinya, tapi membuat kita ya tetap untuk hidup di sini. Hal begini kan jarang-jarang kita temukan. Dan akhirnya bisa menghadirkan 3 kali panen Ibu Sekdes nih. 3 kali panen. Mas Hafid bisa ditampilkan ya. Sehingga pada taruhlah sekitar 2014-2018 kita melihat di DKI luar biasa. Semoga di Bojonegoro tidak seperti itu. Bapak Ibu, siapa yang sudah mempunyai subscriber di atas 5.000 untuk YouTube-nya? Oh, berapa Mas? Berapa? 44.000. Tak berikan 44.000. Vlogger. Selebgram. Kalau 44 itu saya kaget aja, karena saya aktif sebagai, saya itu kan Bapak Ibu mengenal saya dosen ya, tapi saya setiap hari upload konten. Konten saya adalah news and politik. Wah, ngeri kan? Subscriber saya masih 9.640. Masih kalah. Bapak Ibu punya TikTok? Ya. Berapa followernya? Sudah 10.000?
TikTok saya masih 11.200 meskipun masih 6 bulan. Memang TikTok itu luar biasa, perkembangan TikTok itu luar biasa. Padahal kalau saya membuat YouTube itu semenjak pandemi, jadi saya membuat YouTube itu karena dosen tetap wajib ngajar, tetapi tidak boleh ketemu mahasiswa. Bagaimana caranya? Jadi pandemi COVID itu mendidik kita menjadi orang hebat. Seandainya tidak ada pandemi COVID, mungkin saya tidak menjadi YouTuber. Gara-gara pandemi COVID, saya kemudian bagaimana saya tetap mengajar. Maka semua perkuliahan saya itu ngajar pengantar ilmu politik, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi hukum. Semua konten perkuliahan saya ada di YouTube. Meskipun sekarang sudah tidak COVID, pandemi COVID, tetap mereka akhirnya udah kalau pengen kuliah dengan saya, 30 menit pertama adalah silahkan lihat YouTube saya. Nanti kita ketemu di kelas, saya tidak ngajar lagi, tetapi cukup kita dialog. Jadi kita memperdalam. Ini tanya teman-teman mahasiswa saya yang ada di sini, pasti Pak Agus stylenya begitu. Kalau mahasiswa mungkin hanya mahasiswa prodi sosiologi nggak sampai 1.000 ya. Tapi karena kita membuat konten yang menjadi kebutuhan dari pasar, akhirnya kemudian diikuti. Begitu juga tentang 6 bulan yang lalu membuat TikTok menjadi 11.200 gara-gara orang itu kepo terhadap dunia, sehingga pada kesempatan ini kita pembuatan konten media sosial. Dan saya akan ngomong sekitar 10 menit saja, nanti kita praktek semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh pulang kalau belum membuat akun yang baru untuk media sosial. Loh, saya sudah punya. Gitu ya, setuju ya? Jadi pokoknya boleh pulang itu kalau sudah membuat akun baru. Dan mungkin kita nanti sepakat kita membuat YouTube atau TikTok atau Instagram atau ada apapun, dan kemudian kita sejalan semuanya. Next, ini adalah berbagai media sosial. Next, ini adalah kampanye media sosial. Maksudnya ini kampanye media sosial ini adalah tergantung betul-betul seperti yang kurang itu mampu tahu kalau teman-teman DPK tambah DKD itu nggak kelihatan berbeda ya. Bagaimana sukses pemilu tanpa bla 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 tanpa yang negatif. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu yang hadir di sini itu bukan sebagai penyelenggara, menarik untuk menjadi otaknya para caleg. Karena sekarang kan caleg duanya. Caleg itu kan kalau berbicara kampanye, ya, kampanye model pola lama, door to door itu sangat berat. Tapi kalau menggunakan media sosial itu luar biasa. Tapi masalahnya bagaimana menggunakan media sosial yang disukai, dilihat, itu yang tidak setiap orang mampu. Saya sudah misalkan, Pak, saya sudah membuat media sosial, saya sudah punya YouTube, saya sudah mempunyai IG, saya punya Facebook, tapi sudah 5 tahun ini pengikut saya itu hanya 100. Itu loh, mengapa kok hanya 100? Loh, karena saya tidak cantik loh. Bukan tidak setiap orang konten kreator itu cantik. Yang jelek-jelek pun banyak dan banyak pengikutnya. Tidak setiap orang konten kreator itu adalah ganteng, tidak. Kan begitu. Kampanye media sosial ini bagi yang bukan penyelenggara. Tetapi kan bagi para penyelenggara itu adalah bagaimana mereka itu melakukan kampanye yang tidak melanggar aturan. Karena kalau melanggar aturan nanti PPK Panwascam akan bersinergi untuk bagaimana itu tidak berlanjut.
bahkan bisa-bisa diskualifikasi. Oh, itu bahaya sekali. Next, warning, berita hoax jangan dipercaya. Ini sering kita ucapkan, tetapi sulit untuk ditinggalkan. Apalagi yang berita hoax itu seide seirama dengan kita. Seirama dengan kita. Kalau itu adalah yang seide, kemudian itu bukan hoax dan sebaliknya. Next. Ini baru agak serius. Ini seperti perkuliahan. Kemenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu kemenangan. Ia memiliki keabsahan, kebebasan. Ini kalau setiap perkuliahan yang serius. Dan setiap masyarakat memiliki tujuan dan cita-cita yang tidak dicapai, disebut nilai-nilai. Ini hubungannya dengan sebetulnya berbicara kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, setiap pemilu itu kan yang dicari adalah kekuasaan. Sebagian berpikir, bukan Pak, tapi keuangan. Bukan Pak, sebuah prestis. Yaitu kan sebetulnya simbolnya kekuasaan saja. Kekuasaan itu tidak bisa dijalankan tanpa ada sebuah kewenangan. Jadi Bapak Ibu berkuasa tapi tidak mempunyai kewenangan, tidak bisa berjalan. Selanjutnya, ini adalah jabatan itu bisa bersifat relatif tetap, sedangkan yang memegang dan menjalankan fungsi jabatan bersifat tidak tetap. Bupati itu selamanya ada, tetapi yang menjadi bupati bisa bergantian. Ya, presiden itu mulai Indonesia merdeka itu selalu ada, karena kita ya bukan negara monarki, tetapi ya ada presiden Pak Karno, ada Pak Harto, meskipun 32 tahun kemudian bisa selesai. Ada Gus Dur, Bu Megawati, Pak Habibie, Pak SBY, Pak Jokowi. Meskipun mungkin, loh Pak SBY itu hebat, mengapa kok tidak dilanjutkan? Oh Pak Jokowi itu hebat, mengapa tidak dilanjutkan? Kami masih butuh pimpin kepemimpinan beliau-beliau. Tapi konstitusi kita memutuskan maksimal 2 periode. Tetapi meskipun Pak Jokowi nanti 2024 akan ada presiden baru, tetapi keberadaan presiden tetap ada. Tetapi Pak Jokowi sudah bukan menjadi presiden nanti di 2025. Menurut Pak Lukon ada 3 cara pemilihan kekuasaan, turun-temurun, pemilihan, dan paksaan. Ini adalah kalau turun-temurun itu ada negara monarki, pemilihan itulah di negara demokrasi, paksaan itu biasanya di negara-negara komunis. Ini saya pikir next saja, ini kok kelihatan teoritis ini. Nah ini, pemilu ditunda. Ini sering muncul pada sekitar 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Ketika kita melihat ini, wow, pemilu ditunda. Ada yang, wow, menyenangkan. Anggota DPR kita diperpanjang 1 tahun. Bagi anggota DPR RI. Tetapi dilawan oleh gerakan mahasiswa hari ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa hal ini muncul di berbagai platform media sosial. Kita percaya yang mana ya? Media sosial itu, apalagi kalian melihat TikTok ya, berseliweran tentang ini, diperpanjang. Loh, kok bisa? Konstitusi kita tidak bisa, tapi itu berseliweran. Akhirnya kemudian, ya itulah hebatnya media sosial. Bisa menjadikan sesuatu yang sebetulnya sudah selesai di dalam konstitusi, regulasi, tapi kemudian menjadi berubah, wacana menjadi berubah. Next. Ini refleksi pemilu 2019. Kampanye dengan menggunakan media sosial dinilai jauh lebih efektif dan efisien menyasar kaum ke atas dibandingkan dengan melakukan kampanye konvensional media sosial. Ini peluang yang saya sampaikan tadi. Loh, Pak, aku ini wong desa, wong ringin tunggal, apakah bisa punya peran? So pasti bisa. Kalau Bapak Ibu ini non penyelenggara, bagaimana ingin membantu orang-orang hebat untuk menjadi wakil Bapak Ibu?
Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 1 Ayat 35, kampanye diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program atau citra diri peserta pemilu. Dan pada PKPU 23/2018, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. Ini yang selanjutnya dahulu super ramai. Semoga menghadapi 2024 ini tidak menjadi konflik yang luar biasa. Teman-teman Bawaslu sama KPU seperti Tom and Jerry. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 1 akun itu dulu. Halo, hanya yang sering digunakan oleh teman-teman untuk berkampanye itu biasanya berbeda. Ini kan bagi teman-teman penyelenggara kan sebuah tantangan. Memang membuat akun itu kan tidak banyak. Sekali lagi nanti sesudah ini saya menampilkan para mahasiswa saya untuk membuat itu semuanya. Dalam waktu sekian menit itu kita bisa membuat semuanya. Bahkan Bapak Ibu tanpa kami mengajari pun sudah bisa semuanya. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Ketua dari rata-rata sudah punya. Next, buat masih mengancam. Termudahkan hanya HP saja, semuanya bisa dikendalikan proses tahapan pemilu. Media sosial jadi alat yang subur bagi penyebaran informasi. Ini adalah menjadi, kalau menurut saya tidak cukup tantangan ya, hal yang membanggakan bagi penyelenggara karena percepatan informasi. Begitu juga bagi pemilih secara umum. Meskipun mungkin Bapak Ibu bagi yang sudah punya anak, enak aja dolanan handphone naik, merusak-merusaki, sekolah merusak, sebetulnya LLM. Padahal sebetulnya itu tergantung pada seseorang menggunakan hal tersebut. Jadi sepeda motor itu pada dasarnya baik, tetapi kalau tidak tepat sasaran hanya untuk balapan sepeda motor dan bisa menjadi ancaman terhadap anak untuk tabrakan. Handphone itu pada dasarnya baik untuk menyebarkan informasi, tetapi kalau tidak tepat maka akan menjadi ancaman, bahkan mengantarkan Bapak Ibu menuju ke penjara. Ya kan? Inginnya hanya menyindir, tapi itu pasalnya menjadi ancaman terhadap Bapak Ibu semuanya. Next. Ini kampanye di media sosial tadi. Sekarang Bapak Ibu, nanti kita juga ingin mendengarkan dari Mas Handoko bagaimana regulasi yang sebenarnya, apakah yang saya sampaikan itu masih up to date atau tidak terkait dengan proses perjalanan hal tersebut. Kita itu kan mendapatkan ketua fresh ini kan menyenangkan untuk kita bisa bermedia sosial. Next, hal yang dilarang, mempersoalkan dasar negara. Undang-Undang Dasar 45 dan bentuk NKRI, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan peserta pemilu, menghasilkan mengadu domba kecurangan maupun kelompok masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Ini semuanya dilarang dalam membuat konten. Kemudian tim kampanye peserta negara mengancam untuk melakukan kekerasan dan menghancurkan. Saatnya di ruangan ini ada tim. Ketika kemudian muncul ancaman, baik proses tahapan ataupun ketika mau pemilu, itu juga sangat membahayakan, apalagi muncul di media sosial. Kalian, Bapak Ibu, tidak suka kepada calon itu boleh, tetapi ketika dimainkan di media sosial itu sangat membahayakan, bahkan bisa menjadi mengantarkan kita ke penjara.
Next, tugas bersama. Sehingga sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kami sudah menyampaikan sekilas tentang dasar-dasar dari media sosial. Bapak Ibu sudah saya beri contoh bahwa saya dengan 9.641 subscriber, Agus M. Fauzi Official, kalau Bapak Ibu ingin tahu, Agus M. Fauzi Official itu akun YouTube saya. Maka saya setiap bulan diberi YouTube untuk ngopi-ngopi. Nah, asik kan? Begitu juga kalau di TikTok saya, Agus M. Fauzi Official juga. Itu saya kalau 11.200. Kebetulan saya pernah affiliate, jadi menjualkan. Dan lumayan sebetulnya, tapi efeknya kalau kita affiliate itu penontonnya tidak sehebat ketika tanpa affiliate. Affiliate itu menjualkan barang-barang gitu. Jadi meskipun kita nggak punya toko, nggak punya barang, kita bisa jualan dan luar biasa. Tapi resikonya adalah penonton kita berkurang. Saya, Bapak Ibu kalau kadang-kadang melihat live sidang skripsi, saya paling sering live seminar proposal skripsi. Itu penontonnya sampai 5.000 satu kali lagi. Tetapi ketika diberi affiliate bisa-bisa hanya 100, hanya 50. Jadi akhirnya kemudian pada 2 minggu terakhir ketika ada seminar proposal, maka tidak pernah saya affiliate-kan karena mengganggu penonton. Ini kelihatannya penonton tidak suka ini. Meskipun mungkin secara pribadi menguntungkan, tapi kok penonton tidak suka itu tidak menyenangkan bagi saya. Tapi Bapak Ibu yang di ruangan ini, bagi yang misalkan secara pribadi buat bisnis bisa. Bagi teman-teman penyelenggara, sangat bermanfaat untuk apakah sosialisasi ataupun menyapa masyarakat. Begitu juga sebagai tim atau sebagai calon, sangat mudah menyapa, efektif menyapa. Sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami menawarkan kepada semuanya, Bapak Ibu membutuhkan media sosial yang mana yang kemudian hari ini Bapak Ibu diperbolehkan pulang, karena kalau belum bisa membuat media sosial hari ini belum boleh pulang. Bapak Ibu sudah membuat TikTok? Sudah? Instagram sudah? YouTube sudah? Kita membuat YouTube. Oke. Kalau begitu, kalau membuat YouTube nanti sebelum praktek kita berikan kesempatan kepada Pak Ketua memberikan berbagai regulasinya mungkin 5-10 menit. Nanti kemudian langsung kita praktek bersama membuat YouTube bersama. Betul ya? Langsung tanpa MC ya, Pak Ketua langsung silakan Pak Ketua. Youtuber, TikToker, kayaknya lengkap ini. Hanya punya itu kalau kita kan punya Panwascam, TKD, dan nanti PTPS kurang dari 10.000 tapi lebih dari 5.000 ya, cara saya. Yang pada siang hari ini tadi jam 12 kita menginstruksikan untuk pakai status semuanya. Semuanya pakai. Apakah mereka bisa disebut buzzer? Bisa, karena dia mendengungkan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu pemilu yang damai dan mencoblos ke orang-orang yang tepat. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi saya nggak ngasih materi sendiri, tapi saya ada beberapa tips gitu lah. Bisa dibantu teman-teman. Nah, ini saya dasar dulu ya. Jadi
negara Indonesia ketika kekuasaan atau konstituen itu di tangan rakyat, tentunya negara itu pasti akan mengadakan pemilu. Kenapa pemilu? Karena pemilu itu seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, itu sarana yang sah untuk memperoleh kekuasaan. Jadi kalau mau berkuasa, ya harus lewat penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. KPU untuk pendaftaran secara teknisnya, untuk penyelenggaraan pengawasannya di Bawaslu. Nah, jadi cara mengambil kekuasaan yang sah itu ya harus ikut pemilu, gitu Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu sekarang mungkin tahu calon presiden kita ada berapa gitu. Tahunya dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Sosial media, sosmed. Nggak tahu dari Panasan. Dari Megasin Pak. Panasan mana ya? Bisa saya evaluasi langsung. Laporannya langsung mengerti wongin soalnya. Wah, banyak. Jadi kan semuanya tahu bahwa sekarang tahapan pemilu seperti apa, calon presidennya siapa saja yang sekarang lagi menguat, kemudian hal-hal yang sudah berseliweran mungkin saling menyerang, dan tentunya itu Bapak Ibu semuanya pasti akan berpikir, ini benar nggak sih? Nah, saya apresiasi pada orang yang masih punya pikiran ini benar nggak sih kayak gitu. Karena itu modal utama sebuah kesadaran bahwa informasi yang didapat itu belum tentu benar. Nah, kalau kita semuanya punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu, kita bisa mengartikan bahwa media sosial itu harapan atau ancaman. Coba dihayati lagi. Dua-duanya. Kira-kira ancaman apa harapan? Gak ada yang bisa jawab ya? Dia tak jawab ini. Nanti ini materi khasnya Pak Dokter pasti, karena beliau saya rasa tadi sangat detail. Dan saya mau informasikan, tadi apa Pak? Nama akunnya? Bisa ditampilkan Mas? Instagram ya Pak? Instagram tapi yang biasa YouTube-nya. Itu. TikTok-nya. Oke. Pamerkan YouTube-nya. Semuanya udah subscribe apa belum? Belum. Saya lihat aja. Kalau di sini terhitung lebih dari 25 dan tidak lebih dari 25, berarti dengan semuanya tidak mensupport acara ini. Saya sering promosi juga Pak. Kalau caranya nambah follower lebih gampang tuh ya gitu. Nanti kan habis ini praktek, nanti diteruskan harus dan wajib subscribe. Biasanya kan saya tidak bisa membayangkan ketika Pak Dokter itu jangan lupa subscribe, like dan share gitu. Bilang gitu saya nggak bisa membayangkan. Gitu. Jadi tanpa diminta, itu namanya call to action ya. Jadi kita minta untuk bagaimana orang-orang kalau interest terhadap konten kita, minta untuk subscribe. Gitu. Nah itu. Di sini saya subscribe Pak. Saya janji. Nah, kemudian ini banyak permasalahan yang sebenarnya itu bermula dari medsos. Benar ya? Kalau saya itu Pak Ibu sering mendengar istilah the power of trending. Terus kemudian ada banyak lagi, misalkan no viral no justice, nah kayak gitu. Terus kemudian ada lagi trending based policy. Nah hal semacam itu, ini nggak usah ke Inggris lah saya ya. Nanti itu bagiannya Pak Dokter aja. Bapak Ibu semuanya, ketika ada yang viral, itu rata-rata langsung ditangani. Iya, saya pun gitu Pak, di penyelenggara. Kalau misalkan sudah viral gitu, saya berkewajiban untuk menelusuri terlebih dahulu.
di Bawaslu harus wajib menelusuri kalau sudah ada seperti itu. Baru kita kaji, kemudian bagaimana hukumnya, apakah sudah mencukupi apa tidak syarat formal materialnya, seperti itu. Nah, itu bedanya masyarakat dengan penyelenggara. Kalau penyelenggara wajib berpedoman terhadap peraturan yang ada. Kalau masyarakat, saya ada 2 tips nih. Biasanya Bapak Ibu semuanya bisa melakukan, ini saya mengutip dari beberapa teori. Ada pre-banking dan debanking. Itu tapi buah artinya apa? Istilah yang penting kita pahami dulu. Ya, pre-banking ini bisa kita artikan bahwa Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi tiba-tiba gini. Ini coba saya uraikan terlebih dahulu. Jenengan tahu calon presiden dan misalkan terus memfavoritkan, itu saya khawatirnya kita hanya beda beranda, Pak. Karena apa? Algoritma YouTube, TikTok dan sebagainya itu menampilkan sesuatu yang sering kita cari. Jadi kesalahannya bukan di kita juga. Saya menganggap media sosial ini akan sangat berbahaya ketika algoritma itu akan menampilkan sesuatu yang jenengan sukai tadi. Jadi perbedaan yang kuat, gontok-gontokan wong itu, gontok-gontokan antara pendukung misalkan dulu kampret sama cebong, itu hanya masalah beda beranda saja. Karena beranda kita sering lihat yang cebong itu, jadi keluarnya yang cebong terus. Terus kemudian tadi benar yang dikatakan Pak Dokter bahwa hoax itu masih menjadi musuh kita bersama. Makanya tadi saya sampaikan ada 2 metode menurut riset yang sudah dijalankan di berbagai negara. Yang pertama itu pre-banking dan debanking. Pre-banking itu adalah bagaimana ketika Bapak Ibu itu sudah dapat informasi di media sosial, Bapak Ibu dapat untuk mencari terlebih dahulu bahwa itu fakta apa tidak. Jadi pendekatannya adalah mencari fakta benar apa tidak. Kalau dulu ya, ini sama-sama kita sudah melewati fase Internet of Things ini sudah berjalan di generasi ketiga kalau saya. Dimana saat ini orang ketika dapat informasi kadang nggak diwocok judulnya terus diteruskan, di-share gitu. Hampir menulis itu jarang, kebanyakan share. Nah, hal itu yang menurut saya sebuah ancaman. Kalau kita yang pertama tidak mempunyai perspektif berpikir ini benar apa salah. Jangan main-main. Karena kalau kita share saja, menurut undang-undang IT, kita dapat dipenjara. Bahwa politik isu sara dan seterusnya nantinya kalau kita lihat di undang-undang IT itu maksimal 1 M kalau salah. Terus kemudian penjaranya 12 tahun. Itu bagi masyarakat dan berlaku untuk semuanya. Tapi khusus di pemilu 2024 karena undang-undangnya masih baru dan yang paling terbaru yang kita gunakan adalah Undang-Undang 7 Nomor 2017, di mana di situ pasal mulai dari 500 ke bawah sampai selesai itu adalah pasal-pasal yang menyebutkan apa sanksi yang jenengan dapatkan kalau terlibat dalam pelanggaran pidana pemilu, administrasi maupun pidana. Kalau administrasi masih enteng, kalau udah pidana kalian akan berhadapan dengan Kapolres, kejaksaan kayak gitu. Dan saya khusus di pemilu, karena kita kalau saya sendiri karena di penyelenggara pemilu itu base-nya beda-beda. Ada yang berlatar belakang hukum, ekonomi. Kalau saya sendiri ekonomi. Tentunya kalau ngomongin hukum kan akan banyak khawatir salah. Makanya di pusat
itu diatur bagaimana penanganan pidana pemilu itu harus melibatkan Polri dan Kejaksaan. Jadi nanti ketika ada pelanggaran pemilu, kita bertiga yang akan menyelesaikannya. Nah, itu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu semuanya tadi yang sudah kita sebutkan tadi habit atau apa namanya kebiasaan kita meneruskan dapat informasi terus diteruskan itu coba di stop dulu. Kalau kita pakai metode pre-banking tadi, artinya kita dapat mengecek terlebih dahulu. Bisa ada beberapa kanal yang menyediakan bahwa itu hoax apa enggak, benar apa tidak. Contoh misalkan Sunback hoax yang punyanya Polres atau Polri. Ada lagi yang punyanya Kominfo untuk cek fakta. Banyak sekali kanal-kanal yang menyediakan informasi-informasi bahwa itu hoax apa tidak. Nah, terus mungkin gini, karena biasanya kalau Pak Dokter ini orang terkenal itu ya, WA-nya biasanya terus di clone sama orang lain, kasih fotonya beliau, kemudian ngechat minta sumbangan gitu. Pernah nggak Bapak Ibu? Biasanya orang-orang yang terkenal seperti Pak Dokter, WA-nya akan ada banyak gitu. Tapi dia mengatasnamakan Pak Dokter dan minta sumbangan. Itu bahaya kalau kita tidak cek. Makanya pendekatan pre-banking ini perlu kita jadikan apa ya, awal untuk kita berpikir bahwa saya mengikuti instruksi, saya wajib untuk ini apa tidak. Gitu. Yang kedua, metode debanking itu sendiri yaitu ketika kita semuanya di situ, coba di next dulu. Nah, atasnya. Nah ini. Terus saya buatnya ini versi HP ya Pak. Saya tadi berpikir tidak ada proyektor, makanya saya setting potret. Nah, Bapak Ibu semuanya ketika sudah tahu bahwa dapat saya sharean dan tahu kalau kita mau pakai pendekatan yang kedua yaitu dibagi tadi, yaitu memberikan sanggahan atau klaim yang menurut Bapak Ibu dengan punya data dan fakta yang benar, langsung di counter, berarti langsung di counter dengan data dan fakta. Agar apa? Agar informasi itu tidak menjadi meluas gitu. Jadi ada dua teknik ini yang menjadi tips dari saya. Kalau secara peraturan semuanya sama. Khusus untuk pemilu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2017 mulai pasal 500 ke bawah. Itu banyak sekali. Jadi saya harap tidak sampai ke ranah itu karena repot juga saya nanti kalau harus menangani seperti itu. Alhamdulillah di Bojonegoro kalau saya melihat historinya itu untuk tindak pidana pemilu tidak lebih dari 5. Namun kalau pelanggaran itu ratusan, 300 berapa gitu saya lupa. Kalau saya kebetulan saya baru dilantik 1 bulan, itu sudah ada masuk 1. Yang urusannya ya hampir nanti pidana gitu kayaknya. Tapi alhamdulillah berkat semua kerjasama baik itu penyelenggara KPU maupun Bawaslu dan baik Kapolres Kejaksaan akhirnya terputus dan tidak sampai diregistrasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan mungkin, dan mohon maaf kalau banyak malah jadi kebanyakan materi tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Aplaus untuk ketua. Jadi kita sudah mendapatkan informasi yang juga menambah. Sekarang adalah
Bapak Ibu, Mas Mbak, kita ini teman-teman tadi ya sini yang mau bermedia sosial. Kita kenalkan pertama Mas Ridho. Ini Mas Ridho yang mahasiswa kami. Begitu juga siapa lagi? Mas Ivan. Oke, Mas Ivan. Iya, Mas Ivan. Kemudian siapa lagi? Berdua aja sementara. Oke. Kita membawa ada selain ini sebetulnya ini ada Mas Jordan, ada Mas Afin. Sekarang kita tadi Bapak Ibu tertarik untuk membuat YouTube? Oke ya. Kalau begitu kita berikan kesempatan kepada berdua ini untuk kita bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Nanti bersama saya juga. Silakan. Mohon izin Bapak Agus buat menggantikan Bapak. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Ya. Oke. Masih semangat semuanya, Bapak Ibu semangat. Ya, di sini kami dari mahasiswa Sosiologi 2020. Kami hari ini berangkat berlima satu rombongan. Ini ada saya, perkenalkan saya Muhammad Ridho Fadilan, bisa dipanggil Ridho. Terus ini ada teman saya Mas Ivan, teman saya sebagai kameramen Mas Jordan, terus Kak Afin sebagai Kak Afin dan Mas Bagas sebagai operator hari ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara pembuatan akun YouTube. Karena akan disuruh sama Pak Agus buat berbagi sharing kepada Bapak Ibu untuk membuat akun YouTube. Oke, untuk pertama-tama sebentar ya Bapak Ibu ya, ini kayak LCD-nya agak error nih, tersambung sama laptop. Di sini nanti saya sebagai penjelasan untuk proses pembuatan akun YouTube. Nanti buat teman-teman saya semuanya nanti bisa membantu Bapak Ibu, Mas dan Mbaknya untuk pembuatan ini. Misalkan ada yang butuh bantuan, silakan angkat tangan dan memanggil teman-teman saya untuk minta bantuan. Oke. Untuk pertama-tama kita buka dulu di website atau mungkin yang ada HP, sudah ada aplikasi YouTube-nya, bisa dibuka. Langsung dipraktekkan. Iya. Oke. Saya keluarkan HP saya dulu. Bapak Ibunya yang hadir juga dipraktekkan. Kita kan belajar bareng-bareng. Klik apa? Oke. Untuk yang buka HP, silakan untuk teman-teman kita cari aplikasi YouTube. Oke. Di sini. Boleh. Untuk Monggo. Siapa Oke. yang bermanfaat? Ya. Siapa yang bermanfaat? Monggo. Bapak Ibu boleh dibuka semua untuk aplikasi YouTube-nya. Silakan membuka aplikasi YouTube. Ini tampilan kalau kita buka YouTube-nya melewati website ya Bapak Ibu. Jadi lebih ikut. Oke. Sudah semua? Oke, untuk selanjutnya kita pilih di bagian akun atau di bagian kanan bagian atas. Atas bagian kanan. Iya? Iya, inisial. Ini ya Bu ya. Di sini ya. Yang ada gambar profil emailnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang di belakang tertarik apa enggak? Terus. Mami. Nanti kalau sudah buat akun YouTube kita buat konten biar bisa kayak Pak Agus biar dapat subscribernya banyak Bapak Ibu. Nanti kalau bisa sekalian nanti kita berbicara untuk saling subscribe gitu ya teman-temannya. Oke. Setelah itu kita membuka yang bagian atas, itu sudah ada alamat email kita yang ya betul banget di bagian kalau akun Google nanti kita buka. Oke.
Oke, di sini saya mau beritahukan biasanya tuh YouTube itu sudah tersambung dengan akun email kita yang ada di handphone gitu. Ya sudah semua ya berarti ya, sudah semua. Kalau sudah semua berarti itu akunnya sudah aktif. Nah, kita lebih baik untuk membeli. Iya itu. Iya benar, tinggal buat video, buat konten isi dari akun YouTube kita gitu. Kira-kira dari Pak Agus ini ada PT yang buat akun konten Pak, buat bapak-bapak ibunya. Konten hari ini kita bagaimana bijak pemilu 2024 di Desa Catur Tunggal. Ringin Tunggal. Di Desa Ringin Tunggal. Nanti kalau yang terbaik kita mendapat terbaik 1, 2, 3. Nanti kita beri buku. Namanya dosen kan sukanya hanya buku-buku ya. Nanti 1 sampai 5 terbaik akan kita beri buku. Nanti yang menilai terbaik atau tidak karena bijak pemilu 2024 nanti Pak Ketua Bawaslu yang akan menilai. Oke, lanjut. Kita membuat bersama-sama 5 terbaik mendapatkan buku. Oke. Nah, itu udah ada akunnya berarti ya, tinggal dikeluarin aja. Misi ya Bu ya. Kita tinggal step by step untuk pembuatan video, pengunggahan video. Oke. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas dan mbak-mbak, ini di konektor proyektor kita sudah tersambungkan melalui aplikasi device HP. Jadi kita jelaskan dari sini itu lebih dulu. Oke. Pertama-tama, oh itu. Ini pembuatannya caranya yang bagian profil bagian atas, di sebelahnya ada yang gambar rekaman. Atau mungkin ada versi lain itu ada tanda plus di bagian tengah bawah. Gitu. Nah, ini stepnya. Nah, ini kita bisa membuat video pendek ataupun video panjang seperti pada video YouTube yang biasanya seperti kita lihat. Terus ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini gimana Bapak Ibu? Kelihatan ya semuanya. Oke. Kita ulangi lagi yang bagian atas, kita tekan tombol. Nah, ini seperti ini. Ada create a short, jadi ini kayak video pendek. Halnya seperti TikTok ataupun Reels pada Instagram. Terus ini upload video, jadi bapak, ibu, mas, mbak semuanya. Kalau udah ada video di bagian galeri, nanti tinggal diuploadnya di bagian upload video ya. Ini tuh buat live. Kayak ada yang biasanya live di Instagram atau Facebook, nah ini juga bisa buat YouTube. Terus ini yang bawah ini nggak penting ya, sama aja sebenarnya. Untuk itu kita buatnya dari video yang video. Oke. Kita langsung ke bagian yang upload video ya Bapak Ibu ya. Ini jika udah dibuka semuanya,
ini akan termuncul atau video-video yang ada di galeri kita untuk selanjutnya kita akan proses sebagai upload di akun YouTube kita. Ini sebagai contoh. Kalau sudah ada video yang Minggir. selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah review dari video yang akan kita upload. Selanjutnya itu kita akan pencet next sebagai proses selanjutnya. Nah, di bagian sini adalah tampilan untuk bagaimana kita cara ngasih judul, terus keterangan video, terus kayak tempat videonya bisa diatur sebagai public atau sebagai video pribadi kita, terus bisa dikasih lokasi juga, terus dimasukkan sebagai playlist video juga. Bapak Ibu semuanya kalau misalkan ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan di teman-teman saya ya, kita ikut semuanya gitu. Terus ini sebagai contoh, nah ini add description, jadi ini adalah untuk memberi judul. Maaf. Jadi itu memberikan deskripsi, jadi keterangan video yang kita buat. Seperti misalkan yang kita di video tentang perkenalan diri, nanti kita tulis gitu, di bagian deskripsinya itu tentang apa gitu. Terserah Bapak Ibu memberikan deskripsi tentang apa, yang menggambarkan tentang video, terus memberikan hashtag ataupun yang Bapak Ibu inginkan gitu Indonesia seperti ini. Nah, biasanya kan kalau kita buka YouTube tuh pasti ada thumbnail atau kayak gambar awal yang menjelaskan di video itu ada isinya apa gitu kan. Di sini di bagian atas ini adalah pengaturan untuk memberikan thumbnail atau layar bagian depan atau tampilannya. Bisa dicontohkan untuk menjelaskan thumbnail. Mohon maaf Bapak, ini terlalu banyak air yang harusnya di sini gitu. Jadi kita ambil sebagai contoh itu adalah buka semua tidak apa-apa. Ini rusak masuk itu tidak apa-apa. Contohnya adalah pakai foto ini. Foto ini bisa diambil dari galeri kita juga atau bisa diambil dari potongan video yang ada di dalam gitu. Bapak Ibu, Mas, Mbak, penjelasan saya terlalu cepat atau enggak ya? Enggak ya? Oke. Harus tetap semangat, kita akan mempelajari video itu harus selesai. Kalau nggak selesai, Bapak Ibu nggak boleh pulang. Ya. Penggunaan thumbnail ini sebenarnya penggunaan thumbnail ini adalah sebagai penarik perhatian para penonton di luar sana tuh buat mengklik atau membuka video kita supaya video kita tuh bisa lebih terkenal lagi gitu ya, sebagai terekspos itu. Nah ini sebagai contoh lanjutan dari foto yang kita pilih nanti. Ini fotonya bisa digeser atas, kita sesuaikan seperti kemauan kita, kan? Ya. Bapak Ibu, jadi ini ada perubahan, bukan perubahan, ada tambahan. Jadi semisal Bapak Ibu Mbak Mas, video yang diupload itu kurang dari 1 menit, berarti otomatis itu bukan video yang seperti video biasa. Jadi maksudnya itu di short atau video pendek yang persis seperti ada di TikTok.
gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada video yang lebih dari 1 menit bisa digunakan untuk upload video sekarang. Jadi kalau misalkan kurang itu nanti jalurnya beda lagi seperti tampilan yang sekarang gitu. Oke, selanjutnya setelah kita mengatur tentang thumbnail kita di sini, kita bisa memberikan judul pada video. Judul video ini bisa kita tulis. Contoh, Mas Alvin minta tolong Mas dikasih judul Mas. Teman saya Mas Alvin sudah memberikan judul, contohnya adalah perkenalan mahasiswa UNESA tahun 2020. Nah ini sudah sebagai judul dari video kita. Jadi misal orang nih teman-teman kita lihat tentang videoku gitu Pak, judulnya ini. Nah nanti pasti muncul video kita itu ditulis di kolom pencarian terkait perkenalan mahasiswa UNESA 2020. Nah nanti pasti akan muncul video yang seperti ini di pencarian gitu. Setelahnya itu adalah pengisian deskripsi atau deskripsi dari video yang kita unggah. Contoh, misalkan seperti ini. Terserah sekreatif semau Bapak Ibu, yang penting menjelaskannya tuh biar bisa sebagai penarik penonton gitu. Jadi kayak, mohon maaf. Sekreatif mungkin, sebebas mungkin karena ini tidak ada batasan gitu. Yang penting tidak ada mengusung sara atau yang lain-lainnya. Nah, ini contohnya, deskripsi sudah tertulis, yaitu perkenalan mahasiswa 2020 UNESA dalam rangka tugas LKM MTD. Nah, sudah tertulis di sini. Ada batas maksimalnya itu 5.000 kata ya. Nggak mungkin sampai 5.000 kata juga sebenarnya. Selanjutnya, setelah deskripsi kita mengatur video kita. Mau diatur sebagai konsumsi publik atau digunakan sebagai pribadi, itu bisa diatur seperti ini. Jika ingin video kita tampil di luar sebagai konsumsi atau bisa tidak untuk orang lain, kita atur sebagai publik. Ini yang untuk publik, jadi bisa dicari oleh orang lain gitu. Yang tengah ini adalah unlisted, jadi atur daftar. Misalkan video kita diatur nih, diatur model seperti ini. Jadi itu kan ada untuk share itu ada link video. Nah, video ini terbuka ketika hanya diberikan kepada orang yang menerima link. Jadi nggak semuanya bisa melihat. Gitu. Kalau private berarti privasi, jadi yang mengkonsumsi kita sendiri, tidak terekspos ke bagian publik. Karena ini kita mau ditonton oleh orang lain, maka dipilihnya yang bagian publik. Seperti itu. Nah, sudah diatur ke publik. Lokasi juga boleh diberikan. Lokasi, misalkan di sini kan berarti Desa Ringin Tunggal, berarti bisa dicari. Nah ini, di atas sendiri sudah ada tulisannya Ringin Tunggal Bojonegoro. Nanti langsung diklik, nanti langsung muncul di sini sesuai lokasi yang dipilih. Oke, siap. Oh, udah ngerti itu, semangat buat video banyak terus kita upload ini. Semuanya bisa jadi content creator di sini pastinya ya. Setelahnya itu udah gak ada step lagi, berarti kita langsung ke bagian next atau tahap selanjutnya. Tahap berikutnya. Nah,
video di YouTube itu kan beragam ya Bapak Ibu. Kayak misalkan yang misalkan masih punya anak-anak kecil lah kan, pasti itu ada tuh kayak cocok melon, upin ipin. Nah itu kan pasti semuanya dibuat untuk anak-anak. Nah itu juga ada di bagian sebelum kita upload video. Video yang kita buat ini itu dikhususkan untuk anak-anak atau bisa bebas semua orang bisa mengakses. Nah, nggak apa-apa, bisa. Nah, kalau misalkan videonya itu dikhususkan untuk anak-anak, yang maksudnya bukan anak-anak ya, ramah untuk anak-anak gitu. Jadi kan bisa ditekan bagian ya video ini untuk anak kecil. Atau jika ingin bebas, bisa pilih untuk bagian tidak. Ini adalah video untuk semuanya. Nah, setelah itu langsung kita bagian upload video. Ini adalah tahap terakhir. Nah, setelah udah upload video, ini ada proses loading atau proses pengunggahan video di sini. Nah, ini bisa dicek di bagian profil ya Bapak Ibu Mbak Mas. Nah, ini lagi proses penguploadan video. Nah, videonya sudah upload Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Berarti video kita sudah siap untuk ditonton ke semua orang yang bisa mencari judul dari video kita. Gitu. Mungkin dari step-step yang sudah saya jelaskan bersama dengan teman-teman yang sudah membantu tadi, masih ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan lagi, monggo semuanya. Nanti misalkan kurang jelas, nanti saya jelaskan lagi secara pelan-pelan. Gitu. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu Mbak Mas mau ada yang dicontohkan lagi untuk pembuatan akun sosial media yang lain. Contoh misalnya TikTok, Instagram atau Twitter misalkan boleh. Ada request, monggo silakan. Sudah selesai? Alhamdulillah. Udah pulang dulu Anda, Ampun. Oh, tapi sebaiknya pas sekarang ini. Jadi, oh.
Bapak Ibu, untuk media pembuatan cukup ini atau ada tambahan? Kalau gitu tadi janji saya, ada 5 orang yang mendapat buku. Siapa itu? Ayo. Apa nama? Wong orang kampus ketakon minyak goreng. Minyak goreng. Berapa yang sudah selesai hari ini? Uploadnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padahal kita hanya mengambil 5. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa mengambil 5 bentuk yang terbaik konten hari ini? Oke, kita lihat ya. Bu Raffi melihat yang terbaik 5. Ini ketua PKM akan menilai mana yang terbaik 5 tersebut. Kita lihat. Ya, sudah diupload. Membuat yang temanya adalah menyiapkan pemilu 2024 yang bijak. Itu Bu Raffi nanti yang menilai. Nanti yang terpilih oleh Bu Raffi maju ke depan, kita beri buku, kita foto, kita pulang, gitu. Minyak goreng. Ada yang punya bumi. Oke. Apakah bukan kemarin? Hari ini. Waktu pelatihan. Hari ini. Ini tim juri menilai. Bisa. Tapi ini. Sama? Bu